Selamat berjumpa kembali dalam mainan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 22 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kekuatan dari Keikhlasan atau Kerelaan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 8 ayat 8 sampai dengan ke-9. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar satu karakter Kristus, karakter ilahi, yaitu kerelaan dan keikhlasan di dalam mencintai dan memperhatikan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bisa mencari di banyak media sosial tentang orang-orang yang kuat. Dan kekuatan itu biasanya kekuatan secara tenaga, kekuatan di dalam berlari, kekuatan di dalam melompat tinggi, atau kekuatan melompat jauh, ataupun kekuatan secara tim. Semuanya berbicara tentang pertandingan untuk memenangkan sebuah kemenangan. Dan tentunya tatkala mengalami sebuah kemenangan, dirinya sendiri yang mendapatkan piala. Tidak mungkin yang kalah yang mendapat piala, kemudian yang menang tidak mendapatkan piala. Itulah kehidupan dunia yang sifatnya bertanding menjadi kuat, mencapai berbagai macam harapan, keinginan, fokus hidup diperjuangkan untuk dirinya atau untuk kelompoknya. Tentu di sana ada kemeriahan, ada perayaan, ada pesta, ada kemenangan di tim yang menang. Tetapi bagi yang kalah tentu ini mendukakan dirinya atau memang mereka sudah siap untuk menghadapi kekalahan. Tetapi kalau yang namanya mencapai sebuah tujuan dengan sebuah maksud bukan untuk dirinya, itu adalah berbicara tentang kerelaan, itu adalah berbicara tentang keikhlasan, dan itu digambarkan dilakukan oleh Kristus yang terdapat pada ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kalimat yang luar biasa, supaya kamu kaya oleh kemiskinannya. Tentu perbandingan perumpamaan dengan penjelasan tadi. Pertandingan-pertandingan orang untuk melakukan segala sesuatu, yaitu bertanding bagaimana menjadi orang yang kuat dan menjadi pemenang, adalah untuk memperkaya dirinya, memperkaya prestasi, memperkaya pengalaman. Dan di atas setiap kemenangan tentu ada orang-orang yang sedih karena mengalami sebuah kekalahan. Dalam sebuah perlombaan, 10 orang yang mengikuti, satu saja yang menang, 9 yang tidak menang. 100 orang mengikuti perlombaan, satu yang menang, 99 yang kalah. 1.000 orang mengikuti perlombaan, maka satu yang menang, 999 yang kalah. Ini berarti ada sukacita di atas kesedihan orang lain yang kalah. Tetapi Kristus yang namanya kerelaan, dia tidak berpikir untuk dirinya. Dan itu Paulus ajarkan, ungkapkan kepada jemaat di Korintus. Bagaimana di dalam pelayanan kasih lanjutan di dalam pasal 8 ayat pertama dan seterusnya yang kita sudah dengar di dalam renungan sahabat perjalanan beberapa hari yang lalu. Kita akan belajar bagaimana kekuatan daripada keikhlasan. Apa itu kekuatan daripada keikhlasan? Keikhlasan itu berbicara setelah memberikan segala sesuatu, dia tidak memikir untuk mendapatkan pujian karena istilahnya, karena kata yang disebut juga adalah rela dan ikhlas. Karena tidak mendapatkan pujian, dia tetap akan melakukan tindakan-tindakan kasih, tindakan-tindakan membantu tanpa peduli dipuji atau tidak. Kerelaan dan keikhlasan kekuatannya, tatkala dia sudah melakukan, dia pun juga tidak meminta imbalan, tidak meminta sifat dan kemudian sikap balas balik, membalas kembali. Karena tidak mengharapkan balas kembali, maka sewaktu tidak mendapatkan respon dan dibalas dengan sikap dan harapan yang sudah ditentukan, yaitu harapan positif kembali, dia tetap melakukan semuanya dengan keikhlasan dan kerelaan. Di dalam lingkup hidup keseharian kita, kita bertemu dengan hidup yang semuanya itu penuh dengan syarat. Kita mau masuk tol, syaratnya harus bayar tol. Kita mau jadi warga negara, maka syaratnya warga negara yang baik, salah satunya harus membayar pajak. Dan itu tentu kepentingan buat negara untuk mengelola seluruh pajak yang ada. Siogianya adalah dikembalikan kembali untuk
pembangunan dan kemakmuran masyarakat dan dikelola supaya adanya keseimbangan. Bagaimana pajak yang ada dipakai buat infrastruktur, untuk pengembangan ekonomi, untuk pendidikan, untuk menjaga alam supaya tidak tercemar, untuk melakukan tindakan-tindakan infrastruktur supaya tidak banjir, untuk mengelola hutan, untuk mengelola kekayaan pertambangan, untuk menjaga orang-orang yang terpinggirkan, anak yatim, para janda, mereka-mereka yang di bawah garis kemiskinan. Sebuah tindakan yang luar biasa. Tentu kita tahu bahwa itu dilakukan. Pajak tidak salah, karena tanpa pajak negara itu akan hancur karena tidak ada dana untuk mengelola negara. Tetapi Kristus adalah sumber kekayaan, tidak perlu mendapatkan timbal balik dari kita. Lalu bagaimana dengan kita? Kristus Tuhan, kita manusia. Bagaimana mungkin kita tidak mendapatkan timbal balik? Sumbernya bukan dari manusia yang kita bantu, yang kita ikhlas melakukannya. Sumbernya dari Allah. Bagaimana Tuhan akan memberkati mereka-mereka yang ikhlas, tidak mendapatkan dari dunia, tidak mendapatkan respon dari orang lain. Tapi Tuhan berkata, upahmu itu besar di surga. Dan Tuhan akan cukupkan kita, kuatkan kita, agar kita terus bisa melakukan tindakan-tindakan kebaikan untuk orang banyak. Sahabat, seperjalanan dalam rumah tangga juga sama. Jangan kita hanya minta perhatian, kemudian barulah kita memperhatikan. Hubungan timbal balik, hubungan bersyarat, itu tidak pernah akan tahan lama. Mengapa? Karena kalau timbal balik tidak terjadi, maka yang terjadi perpisahan, perceraian, keretakan, pertengkaran, bahkan kemudian saling menyakiti satu dengan yang lain. Sedemikian pentingnya yang namanya ketulusan dan keikhlasan. Itulah yang Yesus lakukan sampai mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Maka kita mengaminkan apa yang firman Tuhan katakan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat ke-8, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha seorang membantu di dalam menguji keikhlasan adalah karena keikhlasan, bukan karena perintah. Banyak orang berbuat baik karena perintah. Bagaimana anak-anak yang masuk ke sekolah karena perintah. Harus ada piket kelas dalam mingguan, membersihkan sampah, menyapu lantai, membersihkan meja. Itu karena perintah. Apakah anak-anak itu ikhlas? Tentu ada yang berubah menjadi ikhlas. Tetapi kalau karena perintah dia hanya bukan karena ikhlas, maka tatkala perintah selesai, naik kelas, dia tidak punya tanggung jawab lagi untuk membersihkan kelas yang pernah ditinggalinya selama belajar 1 tahun di kelas tersebut. Sahabat seperjalanan, itulah kekuatan dari keikhlasan. Orang-orang yang ikhlas tidak pernah akan kekurangan. Orang-orang yang ikhlas, Tuhan akan berkati. Orang-orang yang ikhlas, itu akan memuliakan Allah dalam hidupnya. Orang yang memberi dengan ikhlas, Tuhan akan limpahkan kembali apa yang keluar daripada kita. Itu janji Tuhan, penyediaan yang Tuhan berikan. Tidak pernah orang berbuat kasih kemudian menjadi miskin. Tidak pernah orang yang berbuat kasih kemudian menjadi menderita. Karena hatinya berangkat dari keikhlasan dan kerelaan. Mari kita berdoa agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas dan tulus dalam melaksanakan semua tugas tanggung jawab kita. Baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik di tengah-tengah masyarakat, baik tugas-tugas apapun, termasuk pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di gereja Tuhan di mana kita dibesarkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan balaskan dan jawab sesuai dengan waktunya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.